Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke Om Bro, kali ini saya mau membahas sedikit tentang masalah kipas radiator atau cara mematikan mesin mobil yang benar Om Bro ya. Oke, jadi ini kebetulan habis jalan Om Bro ya. Jadi ini posisi mesin nyala, terus ini temperatur panas Om Bro ya. Terus ini juga AC on Om Bro. Nah, oke. Jadi untuk cara matikan mesin yang benar itu yang pertama Om Bro ya, ketika AC menyala seperti ini, itu yang benar AC dimatikan terlebih dahulu. AC dimatikan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena kalau AC ini sudah mati, otomatis beban AC ini, beban elektrik di bagian mesin ini, di bagian mobil ini berkurang. Beban elektriknya berkurang. Terus yang kedua, magnet clutch itu lepas dari kompresor AC-nya Bro ya. Jadi ketika kita matikan kompresor AC, kita matikan AC, panel AC di sini kita matikan, itu magnet clutch-nya itu ngelepas. Jadi kalau AC on, magnet clutch nyambung, dia berputar dan dia dingin. Ketika kita off kan magnet clutch-nya itu lepas. Jadi yang berputar cuman puli kompresor itu saja Om Bro ya. Nah, itu yang berputar, sedangkan magnetnya sudah kelepas. Jadi ketika kita mau berhenti, biar kita mengetahui Om Bro ya. Jadi ketika kita off-kan AC, jadi kita tahu terdengar suara gesekan atau tidak. Jadi biasanya kalau sudah kompresor sudah umur atau sudah lama, ada suara ketika kita matikan AC, ada suara srek. Itu tandanya magnet clutch-nya itu gesekan sama puli tadi Om Bro ya. Jadi itu yang pertama, kita tahu magnet clutch kita geser atau tidak. Terus yang kedua, beban elektrik juga jadi berkurang. Apa untungnya kalau beban elektrik berkurang? Itu untungnya waktu kita start mobil itu besar Om Bro ya. Contoh seperti ini Om Bro. Nah, di sini di sini kelihatan Om Bro ya, 13,6. Ini voltase aki atau voltase beban aki sekarang yang dipakai ini Om Bro ya, 13,6. Ini saya coba matikan AC-nya Om Bro ya. Ketika kita matikan AC, di sini bertambah 13,7. Nah, jadi dia ada penambahan daya, atau yang sebelumnya itu dipakai oleh AC, kompresor AC tadi itu Om Bro ya, menyalakan otomatis bebannya kan bertambah Om Bro ya. Ketika kita matikan itu jadi 13,7. Nah, di sini bebannya itu nambah. Jadi ketika kita matikan AC, di sini nambah otomatis. Waktu kita matikan mesin mobilnya nanti dan mau kita hidupkan lagi, di sini juga lebih banyak Om Bro ya, daripada kita matikan langsung ketika AC masih menyala. Nah, jadi seperti itu Om Bro ya. Saya coba nyalakan lagi di sini. Nah, di sini AC menyala. Nah, di sini bebannya bertambah, beban listriknya bertambah. Nah, di sini berkurang. Nah, gitu Om Bro ya. Oke. Jadi manfaat kalau kita matikan AC, yang pertama, kalau kita mau matikan mesin mobil dan kita matikan AC-nya terlebih dahulu, manfaatnya yang pertama itu bebannya lebih besar ketika kita mau menyalakan mobil berikutnya. Terus yang kedua, kita bisa mengetahui bagian AC, bagian magnet clutch tadi bergesekan atau tidak. Itu akan terdengar Om Bro ya. Jadi kalau misal tidak terdengar, mungkin bisa dibuka dulu kacanya Om Bro ya. Kaca dibuka biar kita kedengar, biar kita tahu bagian yang bergesekan atau tidak. Oke, itu yang pertama Om Bro ya. Terus yang kedua, manfaat yang kedua, kalau kita mematikan AC terlebih dahulu, itu kita tahu. Jadi gini Om Bro ya, cara kerja AC ini, ketika kita on kan AC, itu fan motor radiator, kipas radiator sama kipas AC itu nyala semua Om Bro ya, dua-duanya menyala.
Nah, jadi kipas radiator berputar itu yang pertama karena memang suhunya ini sudah panas, temperaturnya panas, dia berputar. Terus yang kedua, ketika AC di-on-kan, itu kipas juga berputar. Nah, jadi ada dua kemungkinan, ada dua yang menyebabkan kipas AC, kipas radiator itu berputar. Yang pertama itu karena AC-nya on, dan yang kedua karena memang dia panas, temperaturnya panas, dia akan berputar kipasnya. Jadi ketika kita matikan AC terlebih dahulu, AC kita matikan, otomatis kita akan tahu suara dari kipas radiator tadi, Om Bro ya. Nah, jadi kalau kita mau matikan mesin itu sebaiknya, Om Bro ya, sebaiknya kita matikan AC-nya terlebih dahulu seperti ini. Nah, AC sudah mati, terus kita dengarkan di bagian mesin. Nah, kalau misal kita tidak dengar, kita bisa buka bagian kaca mobil. Nah, kaca mobil dibuka, terus kita dengarkan, Om Bro ya. Kita dengarkan kipas radiator itu berputar atau tidak. Nah, kalau misal Om Bro sudah mematikan AC dan kipas radiatornya masih berputar, sebaiknya Om Bro jangan matikan dulu mesinnya. Jadi ditunggu dulu, Om Bro ya. Ditunggu dulu sampai kipas radiator itu berhenti, sudah tidak berputar, baru mesin dimatikan. Kenapa demikian? Karena kalau kipas radiator berputar, kalau AC sudah mati dan kipas masih berputar, itu tandanya suhunya panas, Om Bro ya. Jadi suhu di dalam mesin ini sedang panas. Jadi sebaiknya kita matikan dulu AC-nya. Terus kita tunggu sampai kipas radiatornya itu berhenti berputar, Om Bro ya. Nah, jadi kalau kipas radiatornya sudah berhenti berputar, itu baru kita matikan mesinnya. Karena kalau misal kita biarkan posisi panas atau posisi kipas radiator tadi berputar terus kita matikan mesinnya, nah itu air yang di dalam itu sedang butuh pendinginan, Om Bro ya. Nah, ini kalau mesinnya kondisi sehat atau bagian dalam sistem pendinginannya sehat, itu nggak masalah, Om Bro ya. Kita matikan nggak masalah karena dia posisinya bagus semua. Tapi kalau Om Bro pernah mengalami overheat atau bagian silindernya itu melengkung, atau radiatornya itu sudah lama dan sudah pernah diservis, atau sudah ada seperti kropos atau yang biasanya menggunakan air biasa itu ya. Nah, itu sebaiknya Om Bro tunggu dulu kipasnya mati. Karena kalau yang seperti itu nanti air ini kan panas, kan butuh pendinginan, Om Bro ya. Jadi dia itu memuai seperti mencari celah, butuh didinginkan gitu, Om Bro ya. Nah, itu yang menyebabkan nanti di bagian seperti ini ya, mobil yang tua ini biasanya kan sudah ada kayak bagian-bagian yang ketutup kerak-kerak gitu kan, Om Bro ya, di bagian pendinginannya itu, Om Bro ya. Kalau lama tidak dibongkar, lama tidak dibersihkan, lama tidak di-cleaning bagian pendinginannya itu biasanya yang sering itu radiator, Om Bro ya. Nah, jadi nanti itu bisa menyebabkan radiatornya itu bocor karena dia airnya sangat panas di bagian dalam dan langsung kita matikan, tidak sempat didinginkan dengan kipasnya tadi itu. Otomatis dia panas, nyari celah buat dia buat ini, Om Bro ya, dibuat didinginkan gitu, Om Bro ya. Jadi dia seperti memuai gitu, nyari jalan gitu, Om Bro ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau radiatornya sudah lama, itu biasanya kan sudah entah itu ada celah sedikit atau kropos atau gimana, itu nanti bisa menyebabkan cepat bocor. Dan yang kedua itu juga tingkat keawetan mesin mungkin, Om Bro ya, itu mungkin lebih awet lagi kalau kita menunggu sampai dingin terus baru dimatikan. Nah, jadi seperti itu, Om Bro ya. Jadi bisa memperawet juga umur mesin kita, Om Bro ya. Jadi ini juga ngejawab, ada yang waktu itu tanya ya, kenapa kok setelah di off kan, ketika mesin sudah off terus
di kontak on lagi kipasnya berputar, langsung berputar. Kenapa demikian? Nah, itu disebabkan karena waktu Om Bro matikan mesin itu kondisinya mesin masih panas. Jadi waktu mesin panas tadi yang harusnya kipas berputar, Om Bro langsung matikan mesinnya, otomatis dia waktu Om Bro kontak on lagi, otomatis dia langsung berputar kipasnya. Tapi kalau Om Bro tunggu dulu sampai dia dingin, sampai kipas tidak berputar, Om Bro matikan kontaknya, terus mesin sudah mati kan ya, terus Om Bro kontak on lagi, itu dia tidak akan berputar Om Bro ya. Oke, saya kasih contoh ya. Ini saya buka dulu kacanya. Nah, ketika kita buka kaca, kita bisa dengar Om Bro ya, kipas itu berputar atau tidak. Nah, kalau kipas sudah tidak berputar, itu langsung dimatikan kontaknya, tidak masalah. Oke, saya kasih contoh ini ya. Nah, ini kan AC sudah off Om Bro ya. Terus di sini, nah itu Om Bro bisa dengar, entah kedengar atau enggak ya di sini ya. Cuman saya di sini dengar kipasnya berputar ini Om Bro. Nah, ini kita tunggu sampai kipasnya mati dulu Om Bro. Nah, ini kipasnya sudah mati, saya off kan ya. Nah, ini sudah off, saya coba kontak on. Gak ada suara kipas Om Bro ya. Gak kedengar suara kipasnya karena memang dia sudah dingin airnya Om Bro ya. Jadi seperti itu Om Bro ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.